Simon Petrus dari nelayan Galilea menjadi martir Kristus. Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kalau hari ini saudara pergi ke kota Roma, di situ ada sebuah tempat yang sangat terkenal, namanya adalah Basilika Santo Petrus. Dan menurut tradisi gereja mula-mula, di sekitar tempat itulah Rasul Simon Petrus dimakamkan. Diperkirakan Petrus itu lahir sekitar awal abad pertama, kemungkinan di Betsaida, wilayah Galilea. Dia itu adalah seorang nelayan Yahudi biasa, bukan bangsawan, bukan ahli Taurat, bahkan bukan orang yang terpandang awalnya. Tetapi namanya menjadi salah satu nama paling dikenal dalam sejarah kekristenan. Jadi, menurut tradisi gereja mula-mula seperti tulisan Ecclesiastical History dan juga catatan tradisi gereja Roma, Petrus mati sebagai martir di Roma sekitar tahun 64 atau sampai dengan 68 Masehi pada masa Kaisar Nero. Tradisi yang sangat terkenal mengatakan bahwa Petrus disalibkan terbalik. Kenapa terbalik? Karena Petrus merasa dirinya tidak layak mati seperti posisi yang sama dengan Tuhan Yesus disalibkan. Bayangkan, orang yang dulu pernah menyangkal Yesus 3 kali, akhir hidupnya justru rela mati demi Yesus. Dan itu menunjukkan sesuatu, bahwa anugerah Tuhan benar-benar bisa mengubah seseorang. Hari ini kita akan belajar dari Simon Petrus, seorang yang emosional, keras, kadang gegabah, pernah gagal, tetapi dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan mungkin kisah Petrus ini adalah kisah dari banyak di antara kita. Jadi, kalau kita lihat latar belakangnya Simon Petrus, nama aslinya itu adalah Simon. Yesus kemudian memberi dia nama Kefas atau Petrus, yang berarti batu karang. Dia itu bekerja sebagai nelayan bersama Andreas, saudaranya. Hidup Petrus sebenarnya sederhana. Ya mungkin bangun pagi, menjala ikan, dapat hasil tangkapan, dia jual, dia ulang rutinitas yang sama. Sampai satu hari Yesus datang. Markus 1 ayat 17, Yesus berkata, "Ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Menariknya, Yesus tidak memanggil Petrus ketika dia sedang berdoa di bait Allah. Yesus memanggil Petrus ketika sedang bekerja. Artinya apa? Bahwa Tuhan bisa memanggil seseorang di tengah kehidupan yang mungkin dianggap biasa. Dan dari sinilah perjalanan Petrus justru dimulai. Dan ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, pelajaran dari Petrus adalah Tuhan tidak memanggil orang yang sempurna, tapi orang yang mau meninggalkan perahunya. Ingat, Petrus bukan orang yang sempurna. Kalau kita baca Injil, Petrus sering berbicara terlalu cepat. Maksudnya, bicara dulu, mikirnya belakangan. Dia sering bertindak tanpa berpikir panjang. Dia pernah menegur Yesus, dia pernah memotong telinga prajurit, dia pernah tenggelam karena takut. Tetapi ada satu hal luar biasa dari Petrus, dia mau tinggalkan hidup lamanya untuk ikut Yesus. Kalau baca dalam Alkitab Matius 4 ayat 20, dikatakan lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia, mengikuti Yesus. Saudara, seringkali masalah terbesar itu bukan Tuhan tidak memanggil kita. Masalahnya adalah kita terlalu cinta dengan perahunya kita. Perahu itu apa? Perahu itu bisa berupa kenyamanan, dosa yang disembunyikan, bisa juga berupa gengsi, atau kepahitan, atau mungkin hubungan yang salah, hidup yang setengah-setengah dengan Tuhan. Dan itu adalah perahunya kita. Kita mungkin sering bilang bahwa Tuhan pakai saya, tetapi ketika Tuhan berkata, tinggalkan itu, tinggalkan perahumu, kita mulai menunda. Petrus tidak tahu masa depannya saat meninggalkan jalannya, tetapi dia percaya kepada pribadi yang memanggil dia. Dan iman sejati sering dimulai ketika kita berani taat meski belum melihat semuanya. Saudara, orang yang dipakai Tuhan bukan selalu orang paling pintar loh, tetapi seringkali orang yang paling bersedia dibentuk. Maka, kalau hari ini Roh Kudus sedang menegur saudara tentang sesuatu, jangan abaikan. Karena ada musim baru yang tidak akan pernah dimasuki kalau saudara tetap bertahan dalam perahumu yang lama, dalam hidupmu yang lama. Tuhan tidak menunggu saudara sempurna untuk dipanggil. Tuhan mencari hati yang mau dibentuk. Dan perubahan dimulai ketika saudara berani meninggalkan perahu lamamu. Poin yang kedua, pelajarannya.
dari kisah Petrus adalah orang yang paling mengasihi Tuhan pun bisa jatuh. Sekali lagi, orang yang paling mengasihi Tuhan pun bisa jatuh. Petrus pernah berkata dengan penuh keyakinan, sekalipun semua orang tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Itu Matius 26 ayat 33. Dia itu punya keyakinan yang cukup kuat, ya. Dia yakin dirinya itu bahkan kuat. Tetapi berapa jam kemudian dia menyangkal Yesus 3 kali loh, sampai diingatkan oleh kokokan ayam. Dan yang menyakitkan itu terjadi bukan di depan tentara yang besar, tetapi di depan seorang pelayan perempuan ketika dia harus menyangkal Yesus. Saudara, kadang manusia paling berbahaya bukan yang lemah, tapi yang merasa dirinya terlalu kuat. Merasa bahwa, saya kan sudah lama pelayanan, saya kan rohani, saya Kristen dari lahir, saya nggak mungkin jatuh. Hati-hati, karena iblis senang menghancurkan orang yang berhenti berjaga-jaga. Tetapi yang indah dari kisah Petrus ini adalah Yesus tidak membuang Petrus. Ketika Petrus gagal, Yesus tetap mencarinya. Dan itu kabar baik juga bagi setiap kita. Mungkin ada yang hari ini merasa bahwa saya sudah terlalu banyak kegagalan, saya sudah mengecewakan Tuhan, saya sudah nggak layak. Hei, Pak, Bu, lihat Petrus. Dia gagal besar loh. Tetapi kasih Tuhan lebih besar dari kegagalannya. Perbedaannya antara Petrus dengan Yudas adalah Yudas lari dari Tuhan, Petrus enggak. Dia menangis di hadapan Tuhan. Dan ada orang hari ini yang sebenarnya bukan nggak bisa dipulihkan, bukan tidak bisa dia dipulihkan, tetapi terlalu menjauh dari Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah bermain-main dengan dosa kecil, dan jangan pernah merasa sok kuat tanpa kehadiran doa dan kedekatan dengan Tuhan. Kegagalan itu bukan akhir dari ceritamu. Saudara, jatuh bukan berarti Tuhan berhenti mengasihi saudara, tetapi jangan tinggal terlalu lama dalam kejatuhan tersebut. Dan poin yang ketiga, yang terakhir adalah Tuhan bisa memakai orang yang sudah dipulihkan. Setelah Yesus bangkit, Petrus kembali menangkap ikan. Dia mungkin awalnya merasa malu karena pernah jatuh. Mungkin dia merasa gagal, mungkin dia berpikir bahwa Tuhan pasti sudah selesai dengan saya. Mungkin hal inilah yang juga kita pikirkan. Tetapi Yesus justru datang mencari Petrus. Yesus bertanya dalam Yohanes 21 ayat 15, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali loh Yesus bertanya kepada Petrus. Karena Petrus menyangkal juga 3 kali. Yesus sedang memulihkan hati Petrus yang hancur. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan bukan hanya ahli dalam mengampuni, Tuhan juga ahli dalam memulihkan. Dan setelah dipulihkan, Petrus itu berubah total. Dalam kitab Kisah Para Rasul, Petrus itu berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Orang yang dulu takut sekarang menjadi berani. Dan akhirnya, tentu saja menurut tradisi gereja mula-mula, dia rela mati sebagai martir bagi Kristus. Ini kan cerita yang luar biasa, di mana anugerah Tuhan bisa mengubah seseorang secara total. Jangan biarkan masa lalumu menentukan masa depanmu. Kadang manusia masih suka ingat kegagalan kita, tapi Tuhan melihat pemulihan yang kita akan alami. Dan seringkali bekas luka pemulihan justru menjadi tempat Tuhan memakai hidup kita paling kuat. Kalau Tuhan masih memberi saudara kesempatan hidup hari ini, berarti Tuhan belum selesai dengan ceritamu. Dan saudara, ingat bahwa Tuhan tidak hanya memanggil orang, Tuhan memulihkan juga orang. Dan orang yang dipulihkan Tuhan bisa dipakai Tuhan lebih kuat daripada sebelumnya. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat hidup Petrus, kita melihat perjalanan manusia yang sangat-sangat nyata. Ada keberanian, ada emosi, ada kesalahan juga, ada tetesan air mata, tetapi juga ada pemulihan. Dan di atas semuanya itu, ada kasih Tuhan yang tidak menyerah atas hidup seseorang. Dan menariknya, sejarah tidak mengingat Petrus sebagai murid yang menyangkal Yesus. Ya, bukan berhenti di situ ceritanya. Sejarah mengingat Petrus sebagai
rasul yang setia sampai mati. Artinya apa? Tuhan tidak menentukan akhir hidupmu berdasarkan kegagalan terburukmu. Ingat ya, Tuhan tidak menentukan akhir hidupmu berdasarkan kegagalan terburukmu. Mungkin hari ini ada yang merasa, saya biasa saja, saya pernah gagal, saya tidak layak. Atau mungkin saudara merasa bahwa saya sepertinya sudah terlalu jauh dari Tuhan. Tetapi dengarkan baik-baik, kalau Tuhan bisa memakai seorang nelayan Galilea menjadi rasul besar, kalau Tuhan bisa memulihkan seorang yang pernah menyangkalnya, maka Tuhan juga bisa memulihkan dan memakai saudara. Karena Tuhan tidak mencari manusia yang paling hebat. Tuhan mencari hati yang mau dibentuk. Tuhan Yesus memberkati. Saya, Pendeta Gary Tengker, selamat melanjutkan aktivitas. Maju terus dalam iman.